nama saya Iko Ropiko, NIM 19082050008, kelas Akuntansi Syariah A semester 4. Kali ini aku bakal ngebahas tentang karakteristik dari perusahaan manufaktur, di mana video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah penganggaran perusahaan. Penasaran? Yuk simak video pembahasan selanjutnya. Nah, di kesempatan kali ini, aku akan ngebahas tentang karakteristik dari perusahaan manufaktur. Tapi sebelum lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih perusahaan manufaktur itu. Jadi, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan mentah, mengolahnya hingga menjadi produksi jadi yang siap pakai, kemudian menjualnya kepada konsumen. Dari pengertian tersebut, sudah bisa dibayangkan dong perusahaan manufaktur itu kayak gimana. Jadi contoh dari perusahaan manufaktur itu, misalkan perusahaan yang memproduksi mie instan, yang memproduksi pakaian, atau yang memproduksi sepatu. Sementara itu, ciri-ciri dari perusahaan manufaktur, yang pertama, kegiatannya memproses barang mentah menjadi produk jadi. Yang kedua, pendapatannya berasal dari penjualan produk. Yang ketiga, terdapat harga pokok penjualan untuk menentukan laba atau rugi. Dan yang keempat, biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, kalian tahu juga nggak bahwa perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjembatani antara perusahaan bahan baku dengan konsumen? Kok bisa sih? Jadi ada 4 proses di mana produk bisa sampai kepada tangan konsumen. Yang pertama, menjual bahan mentah. Siapa dan kepada siapa? Yang menjual bahan mentah adalah perusahaan bahan baku kepada perusahaan manufaktur. Yang kedua adalah membeli. Siapa yang membeli? Yaitu perusahaan manufaktur yang membeli bahan baku dari perusahaan bahan baku. Yang ketiga adalah menjual produk jadi. Setelah tadi bahan baku diproses oleh perusahaan manufaktur, bahan baku tersebut pun menjadi produk yang siap dijual. Dijual kepada siapa? Yaitu kepada konsumen. Dan yang keempat adalah membeli produk. Siapa yang membeli produk? Yaitu konsumen dari perusahaan manufaktur. Lalu selanjutnya ada jenis persediaan perusahaan manufaktur. Ada 3 jenis persediaan perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yaitu bahan dasar komponen utama dari suatu produk, misalkan kain, kayu, dan lain-lain. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, yaitu bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi bahan jadi, tetapi hanya sampai pada tanggal neraca belum selesai proses. Misalkan, contoh tadi kan itu kain atau kayu diproses menjadi bahan setengah jadi. Misalkan kain diproses menjadi pakaian yang belum ada lengan, kayu diproses menjadi meja tulis yang belum dihaluskan. Lalu yang ketiga yaitu ada persediaan barang jadi, yaitu bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi yang siap dipakai atau siap diperjualbelikan. Seperti tadi kain yang sudah diproses menjadi pakaian yang belum ada lengan menjadi pakaian jadi atau sempurna. Lalu meja tulis yang belum dihaluskan menjadi meja tulis dan lain sebagainya. Sementara itu, pengelompokan biaya perusahaan manufaktur ada 2. Yang pertama yaitu biaya produksi, dan yang kedua adalah biaya operasional atau komersial. Apa itu biaya produksi? Yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk yang siap dijual. Di dalamnya ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Dan apa itu biaya operasional atau komersial? Yaitu biaya perusahaan di luar biaya produksi. Biaya ini merupakan biaya pemasaran produk beserta keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan proses administrasi perusahaan. Ada juga perilaku biaya perusahaan manufaktur. Ada 2 perilaku biaya di dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu biaya variabel, dan yang kedua adalah biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang berfluktuasi sejalan dengan perubahan aktivitas perusahaan. Biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, sebagian biaya overhead, dan sebagian biaya pemasaran. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang relatif tak berubah walaupun terjadi perubahan aktivitas perusahaan. Misalkan sebagian biaya overhead, sebagian biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Sementara itu, ini adalah
Contoh tabel dari pengelompokan biaya dan juga perilaku biaya. Seperti yang disebutkan tadi bahwa ada dua pengelompokan jenis biaya, itu yang pertama biaya produksi dan yang kedua adalah biaya operasi. Di mana biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Dan juga biaya operasi terdiri dari biaya pemasaran dan juga biaya administrasi dan umum. Untuk jenis biaya tersebut diberlakukan dengan perilaku biaya, di mana biaya bahan baku langsung merupakan perilaku biaya variabel, sedangkan biaya tenaga kerja langsung diakui sebagai perilaku biaya variabel, dan biaya overhead diakui sebagai perilaku biaya variabel dan tetap. Untuk biaya operasi yang terdiri dari biaya pemasaran diberlakukan sebagai perilaku biaya variabel dan tetap, sementara biaya administrasi dan umum diberlakukan perilaku biaya sebagai perilaku biaya tetap. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai karakteristik perusahaan manufaktur. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like.